Pada hari ini, hari Senin, tanggal 23 November tahun 2020, saya peserta PPG tahap 2 kelas 1 Heribertus Biarnasi akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Apa kabar kali ini? Baik. Kalau kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, sebaiknya kita mengawalinya dengan doa. Silakan satu orang memimpin doa. Silakan duduk. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, Pak Guru ingin cek dulu kehadiran. Semua hadir? Hadir. Kalau semua hadir, sekarang siapkan alat tulis, buku sama buku pelajaran yang akan kita gunakan hari ini. Semua sudah? Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, Pak Guru ingin membagikan bahan ajarnya sehingga kita boleh mengikuti pelajarannya dengan baik. Kalau semua sudah mendapatkan bahan-bahannya, silakan lihat ke layar. Baik, hari ini kita akan belajar pada tema yang berapa? Tentang apa? Iya, tema 7 tentang indahnya keragaman buku. Subtema 2 indahnya keragaman budaya dan buku. Mata pelajarannya bahasa Indonesia IPA. Pembelajaran pertama. Anak-anak coba perhatikan di layar. Siapa yang bisa membaca? Siapa yang bisa bacakan untuk kita? Angkat tangan. Ayo berani. Silahkan baca. Indahnya keragaman budaya ini. Subtema 2 pembelajaran sah. Kamu telah mengetahui bahwa Indonesia terhadap keragaman suku bangsa. Keragaman suku bangsa mengakibatkan keragaman budaya, termasuk cara hidup sehari-hari. Ya, kita omong tentang apa keragaman suku. Bangsa. Kalau kita omong tentang keragaman suku bangsa, berarti
Ya, berakibat ke keragaman budaya termasuk cara hidup kita sehari-hari. Bagus. Silakan anak-anak coba buka buku siswa halaman 49 sampai 50. Sudah? Sudah dibuka? Kalau sudah dibuka, Al-Farouk coba bacakan teksnya. Orang Kanek si suku Batu. Banten merupakan sebuah provinsi di bawah Jawa bagian barat. Provinsi Banten memiliki kekayaan alam dengan pemandangan indah, termasuk pegunungan dan pantai. Di pegunungan Kandeng dengan ketinggian 600 meter dari permukaan air laut, tinggal masyarakat adat yang biasa kita sebut suku Batu. Nama masyarakat suku Batu lebih senang menyebut dari mereka kurang Kanek. Jawab pertanyaan yang ada di layar. Apa judul bacaan tersebut? Kita angkat tangan. Kurang Kanek Sibu suku Budi. Yang lain? Angkat tangan. Ya, silakan Baro. Kurang Kanek suku Budaya. Yang lain lagi. Kurang Kanek suku Badu. Tepuk tangan untuk temannya. Judulnya tentang Kurang Kanekes suku Baduy. Makanya pada saat membaca itu kita harus pusatkan perhatian. Nanti salah baca lagi. Salah baca yang jelas teman tertawa toh. Betul tidak? Betul. Baik. Pertanyaan berikut, apa nama lain dari suku Baduy? Tahu? Silakan Farouk. Kurang Kanekes. Ya, tepuk tangan untuk temannya Farouk. Kemudian perhatikan lagi nomor berikutnya. Di provinsi manakah letak kota Bandeng? Provinsi Jawa. Yang tahu angkat tangan. Pulau Jawa bagian barat. Provinsi mana yang ditanya provinsinya? Banten milik Banten. Provinsi Banten. Tepuk tangan juga untuk teman-teman. Baik, dari bacaan tadi tentang Kurang Kanekes, kalian disuruh untuk membuat kelompok diskusi. Nah, di kelompok diskusi itu kalian sama-sama membaca bacaan tentang Kurang Kanekes dan mencari kata-kata sulit yang ada di dalam bacaan tersebut. Silakan bentuk kelompoknya. Sudah? Baik, kalau sudah bentuk kelompok, sekarang di depan Pak Guru ini, Pak Guru sudah siapkan LKPD-nya. Untuk mengisi LKPD, atau pertanyaan yang ada di dalam LKPD ini, kita harus baca dengan teliti. Bacaannya tentang Kurang Kanekes, sehingga kita bisa dapat banyak kata sulit yang ada di dalamnya. Silakan dikerjakan. Tidak saya.
Semua sudah selesai? Kalau sudah, mari kita sama-sama memperhatikan presentasi dari setiap kelompok. Yang pertama, kita persilakan kelompok 1 untuk presentasikan hasil diskusinya. Silakan. Hasil presentasi kelompok 1 dari bacaan kurang Kanekes. 1. Kanekes artinya etnis yang berada di provinsi Batu. 2. Tradisi artinya kebiasaan turun-temurun yang masih dilakukan oleh masyarakat. 3. Alat elektronik artinya alat yang bekerja menggunakan listrik. 4. Sabar artinya demikian hasil laporan kelompok 1. Ya, mari kita berikan tangan untuk kelompok 1. Baik, anak-anak, itulah tadi kata sulit yang terdapat pada bacaan apa? Kurang apa? Ya, kurang Kanekes, suku Baduy. Yang pertama tadi kata sulitnya apa? Kanekes artinya? Yang kedua, kata sulit yang kedua apa lagi tadi? Siapa yang membacakan angkat tangan? Farol, silakan. Kebiasaan turun-temurun yang masih dilakukan oleh masyarakat. Nah, yang ketiga apa lagi? Alat elektronik artinya? Yang terakhir artinya? Pemukul dan pemutus arus listrik. Itulah kata-kata sulit yang terdapat pada bacaan kurang Kanekes. Nah, selanjutnya kita akan mencari pokok pikiran dari setiap paragraf yang ada pada bacaan kurang Kanekes. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu pokok pikiran. Pokok pikiran adalah ide utama dari sebuah paragraf. Paham? Pokok pikiran adalah ide utama dari sebuah paragraf. Pokok pikiran itu disebut juga pikiran apa? Pikiran utama, atau gagasan utama, atau gagasan pokok. Jadi pokok pikiran sama dengan pikiran utama, sama dengan atau sama artinya dengan gagasan pokok. Setiap paragraf memiliki satu pikiran pokok yang merupakan inti dari pembicaraan yang ada pada paragraf tersebut. Nah, yang berikutnya bagaimana kita mencari letak dari apa pokok? Baik, pokok pikiran dalam sebuah paragraf biasanya terdapat di yang pertama, bagian awal paragraf atau yang biasa disebut apa? Deduktif. Yang kedua, pokok pikiran juga terdapat di bagian
tengah paragraf. Dan yang ketiga, pokok pikiran juga terdapat di bagian akhir paragraf atau biasa disebut apa? Induktif. Paham? Baik, unsur-unsur pikiran pokok. Pikiran pokok terdapat dalam kalimat yang paling umum dan biasa dijelaskan dengan kalimat lain, yaitu kalimat-kalimat penjelas sebagai uraian dari pikiran pokok atau gagasan pokok tersebut. Cara menentukan pokok pikiran. Yang pertama, coba kami baca di layar. Yang pertama, iya. Yang kedua, Charlie baca. Menandai kalimat awal, akhir atau kalimat awal dan kalimat akhir paragraf. Yang terakhir, siapa yang mau baca? Angkat tangan. Silakan. Menandai pikiran pokok yang terdapat di awal, akhir atau kalimat awal dan akhir pada paragraf. Ya, itulah cara menentukan pokok pikiran. Apa yang pertama, kita harus membaca seluruh kalimat dalam paragraf tersebut. Yang kedua, kita harus menandai kalimat awal atau akhir dari paragraf tersebut. Yang ketiga, menandai pikiran pokok yang terdapat di awal atau akhir kalimat pada paragraf tersebut. Sudah? Paham? Baik, kalau sudah paham, kita lanjut lagi. Coba perhatikan contoh pikiran pokok yang ada di layar. Dibaca dulu dalam hati. Sudah? Baik. Di layar sudah tampak ada satu bacaan tentang suku bangsa di mana? Indonesia. Sejak dahulu kala bangsa Indonesia hidup dalam keragaman. Kalimat Bhinneka Tunggal Ika pada lambang negara Garuda Pancasila bukan cuma slogan. Penduduk Indonesia terdiri atas beragam suku bangsa, agama, bahasa, adat, dan budaya. Tetapi semua terdapat kepentingan. Berdasarkan hasil sensus Badan Pusat Statistik atau BPS tahun 2010, bangsa Indonesia terdiri atas 1.331 suku. Nah, dari paragraf itu kita disuruh untuk menentukan atau mencari pokok pikirannya atau pikiran pokok yang terdapat pada paragraf ini. Pokok pikiran yang terdapat pada paragraf ini adalah bangsa Indonesia hidup dalam keberagaman. Bangsa Indonesia hidup dalam keberagaman ini terdapat di awal atau tengah atau akhir. Coba lihat paragrafnya di mana? Di bagian awal paragrafnya itu di sini. Coba lihat. Bangsa Indonesia hidup rukun dalam keberagaman. Berarti pada paragraf ini pokok pikirannya terdapat di bagian awal. Sampai di sini paham? Jelas paham? Betul? Jangan sampai setelah Pak Guru jelaskan dan keluar sampai di titik sudah. Berdasarkan bacaan Quran Kadekes, tadi kita sudah menentukan bagaimana menentukan pokok pikiran. Sekarang kita disuruh lagi menentukan pokok pikiran yang ada di dalam bacaan Quran Kadekes. Menentukan pokok pikiran setiap paragraf yang ada di bacaan Quran Kadekes. Silakan lihat paragraf pertama di buku bacaan. Paragraf pertama di buku bacaan, ini paragraf pertama. Sudah? Baca baik-baik, siapa yang bisa tentukan?
Pokok pikiran paragraf pertama. Ya silahkan. Kalau Banten merupakan sebuah provinsi di Pulau Jawa Barat. ya, pokok pikiran paragraf pertama itu terdapat pada baris pertama. Banten merupakan apa? Sebuah provinsi di Pulau Jawa Barat. Ya, sedangkan kalimat-kalimat yang berikutnya adalah kalimat itu hanya sebagai kalimat penjelas. Dan kalimat itu terdapat di baris pertama atau di awal paragraf. Paragraf kedua, silakan. Siapa yang bisa? Ya, silakan. Dibagi menjadi dua kelompok, yaitu Taluku dan Panampi. Ya, tepuk tangan untuk temannya. Paragraf kedua, pokok pikirannya adalah masyarakat suku Baduy dibagi menjadi berapa kelompok? Dua. Yaitu apa dengan apa? Taluku dan Panampi. Ya, Tangku dan Penampi. Sudah? Jelas? Baik. Itulah tadi bagaimana cara kita menentukan pokok pikiran. Tadi kita juga sudah belajar tentang bagaimana cara menentukan kata-kata sulit yang ada dalam bacaan. Selanjutnya, coba perhatikan gambar di layar. Ada apa di sana? Listrik kenapa? Minyak bola lampu. Ya? Minyak. Listrik kenapa? Minyak. Di bawah bola lampu ada apa? Kotak. Kontak atau sak. Saklar. Jika lampu menyala, saklar itu dikontak dia tetap menyala atau padam? Padam. Kenapa begitu? Karena harus diputuskan. Oh, karena harus diputuskan ya. Berarti selanjutnya kita akan belajar tentang bagaimana listrik dinamis. Apa itu listrik dinamis? Kita lihat dulu. Coba perhatikan, itu merupakan listrik dinamis. Ada apa di sini? Ada apa di sini? Baterai atau saklarnya ada di mana? Di sini. Coba ini perhatikan. Ini adalah listrik yang dapat bergerak atau mengalir. Kenapa dia disebut bergerak atau mengalir? Karena dia membutuhkan arus listrik dan dia bisa diputuskan dan disambung. Jika diputuskan maka lampunya akan padam. Sedangkan jika disambung lampunya akan menyala. Kenapa lampunya menyala? Karena dialiri arus listrik. Paham? Nah, dalam rangkaian listrik ada dua rangkaian tertutup dan terbuka. Coba perhatikan. Yang pertama ini rangkaian apa? Terbuka. Yang kedua? Tertutup. Apa? Coba perhatikan baik-baik. Perbedaannya di mana? Kenapa satunya disebut rangkaian tertutup dan kenapa satunya disebut rangkaian terbuka? Coba lihat baik-baik perbedaannya. Sudah? Sudah dilihat? Sudah? Baik, kalau tidak tahu Pak Guru jelaskan. Perhatikan. Kenapa yang satu ini disebut rangkaian terbuka dan kenapa satunya disebut rangkaian tertutup? Perbedaannya di sini. Kalau rangkaian terbuka, lampunya menyala ke tidak? Tidak. Sedangkan rangkaian kalau tertutup, lampunya nyala ke tidak? Menyala. Berarti perbedaannya di mana? Kalau yang terbuka, lampunya mati atau padam. Sedangkan kalau rangkaian tertutup, lampunya menyala. Baik, sampai sini
Ada yang mau bertanya lagi? Atau sudah paham? Sudah? Sudah menyebut tentang rangkaian terbuka dan tertutup? Ya, kenapa disebut rangkaian tertutup terbuka? Karena di sini sakarnya tidak disambung. Kalau tidak disambung maka tidak ada lampu yang menyala, tapi lampu padam. Sedangkan rangkaian tertutup itu sakarnya disambung sehingga arus listrik itu dialirkan ke lampu dan lampu menjadi menyala. Sudah? Jelas? Baik, selanjutnya tentang apa? Perhatikan gambar, ada apa di situ? Mistar dan iya, mistar. Ada mistar dan potongan kertas kecil. Loh, bagaimana hubungannya dengan listrik statis? Di sana hanya ada gambar potongan kertas dengan mistar. Untuk tahu bahwa itu adalah listrik statis, maka baca penjelasannya. Ariel, coba baca. Setelah pulang kemudian didekatkan kertas akan tertarik mengapa bisa terjadi. ya. Baik, kenapa sobekan kertas? Atau kenapa mistar plastik jika digosokkan ke rambut dia akan menarik sobekan kertas yang ada di atas meja? Kenapa? Karena yang pertama, lihat di sini, saat penggaris digosokkan pada rambut, pada penggaris berpindah ke rambut. Yang kedua, penggaris menjadi lebih positif dan rambut menjadi lebih negatif karena ada tambahan elektron dari penggaris. Dan yang terakhir, saat penggaris didekatkan pada potongan kertas kecil, penggaris dapat menarik potongan kertas kecil itu tersebut. Ya, bisa dicontoh. Ada yang pakai berkoin kaca juga boleh. Ada kertas kecil digosokkan, dia akan tarik kertas. Ya, sudah cukup sampai situ. Baik, perhatikan. Jadi sudah. Contohnya cukup sudah. Perhatikan di layar. Jadi apa itu listrik statis? Listrik statis adalah ketidakseimbangan muatan listrik dalam atau pada permukaan benda. Dan listrik terdapat ada sampai benda kehilangannya dengan cara sebuah arus listrik melepaskan muatan listrik. Itulah pengertian dari listrik statis. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita melaksanakan evaluasi sehingga kita bisa tahu perkembangan belajar kita hari ini. Jadi Pak Guru sudah siapkan lembar evaluasi, silakan kembali ke tempat masing-masing untuk dikerjakan sendiri-sendiri. Caranya, Pak Guru sudah tulis, perhatikan sambil kembali ke tempat duduk, perhatikan di sini. Gambaran soal pengetahuan, pelatihan pengetahuan ada kelasnya, temanya, subtema, dan harus tulis nama. Ingat nama yang ditulis itu nama lengkap. Ya. Terus baca soal baik-baik baru jawab. Sehingga kalau kita paham soal maka kita jawabnya gampang. Silahkan dikerjakan.
Silakan, silakan. Kalau sudah kerjakan evaluasinya, silakan dikumpulkan, tapi tidak berdiri. Silakan. Seorang saja. Satu. Baik, kumpul habis tidak boleh hidup. Silakan kumpulkan di sorong saja. Nah, anggap sudah selesai. Ya, baik. Baik anak-anak, silakan dipertanyakan dulu. Sebelum mengakhiri pembelajaran kita hari ini, Pak Guru ingin menyimpulkan apa yang tadi kita sudah belajar. Iya, yang pertama tadi kita belajar tentang bagaimana menemukan kata sulit dalam bacaan. Yang kedua tadi kita belajar tentang bagaimana menentukan ide pokok dari sebuah paragraf, yaitu ide pokok itu apa tadi sudah, terus bagaimana cara menentukan ide pokok itu sudah juga, dan kita sudah belajar LKPD-nya. Yang berikut tadi kita belajar tentang distrik dinamis dan distrik statis. Mudah-mudahan setelah belajar dari sini kalian tidak lupa belajar di rumah juga. Bisa toh? Bisa. Nah, namun sebelum kita sampai ke ujung pembelajaran, ada tugas untuk kalian. Silahkan dilihat bersama orang tua di rumah. Tentukan suku bangsa ayah. Yang kedua, tentukan budaya khas suku bangsa dari ayah kamu. Yang berikut, nomor 2, tentukan suku bangsa dari ibu. Terus budaya khas suku bangsa ibu, bahasa daerah asli jadi seperti apa ditulis juga, dan lagu daerah atau tarian daerah asal ibu. Paham? Jadi sampai di rumah ditanya ya, tidak boleh lupa. Oh Bapak, misalnya saya kasih contoh, saya kan ditanya. Disuruh, saya pulang sampai rumah saya tanya, Bapak dari mana? Misalnya bapak saya dari Keva, oh saya orang Keva. Kalau mana? Oh mama orang Papua. Oh berarti apa? Bapak pernah berasal dari suku yang berbeda? Iya. Tinggal tanya. Terus lagunya seperti apa? Bahasanya seperti apa? Itu yang ditanyakan. Paham toh? Jelas? Kalau sudah jelas, maka ditutup bukunya. Silakan dibereskan buku-bukunya. Kita mengakhiri dengan doa. Salah satu kunci kita dalam doa. Guru dan teman-teman, adalah kita berdoa dan mendoakan ya ada yang mengasih dan kenalnya, tidak cukup pada
sekarang berkeliling kami tadi belajar hingga sekarang. Dan sebentar lagi kami akan bersenam, semoga selalu terus menyertai supaya kami bersenam dalam keadaan sehat-sehat selalu. Semoga dalam permainan kami satukan dalam peran-peran Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami, Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu. Datanglah kerajaanmu, sejahtera kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni dosa kepada kami. Dan jangan masukkan kami dalam pencobaan, tapi bebaskan kami dari jalan kami yang membatalkan.